Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita menghitung pembayaran atas penjualan. Di sini diinformasikan bahwa ada pembayaran dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, di sini kita harus mencari dulu penjualan pembayaran itu waktunya masuk mana, yang 21% atau 1%. Kita butuh dikodekan transaksi. Makanya tadi kemarin kode transaksi ini sangat penting untuk membaca. Pada saat kontrol ini bisa dibuat namanya kartu piutang bisa. Oke. Jadi pertama kita buat kode barang nggak perlu pakai kontenatif, kita langsung baca lookup aja. Jadi misalnya di sini kemarin, jadi apabila Januari tanggal 01 tolong buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita setelah sajikan. Oke, tolong sajikan di kode barang di kolom 1, 2, 3 aja di kolom ketiga. Oke, itu pun tanggal transaksi untuk membaca jumlah hari nanti jadi kita lookup juga. Di lookup seperti itu sama, kita baca dari kode barang, dia di tanggal berarti di kolom kedua ya, 1, 2, indeks kedua, sorry di sini dia 40, ini kedua. Oke. Untuk menilai jumlah hari antara pembelian dan pembayaran, caranya sama dengan pembayaran dikurang tanggal pembayaran ke pembelian. Biasanya yang tersaji itu dalam bentuk tanggal biasanya. Kalau ditarik kan bentuk tanggal, jadi kita numerikin aja. Kalau mau lihat jumlah hari, teman-teman bisa di format di sini, ditambah tip hari, kecil aja hari. Oke, kita enak lihat 6 hari berarti di hari yang sama. Nah, kita mulai masih buat rumusnya. Jadi di sini kelihatan bahwa apabila pembayarannya sampai dengan 10 hari seperti ini, berarti dapat diskon 20%. Kalau 15 hari di sini, berarti diskonnya 1%. Kita warnain beda aja. Misalnya ya gitu. Jadi harusnya, ini saya share dulu. Jadi di sini mestinya keluar angka, di sini di atas 15 hari. Sorry. Sampai 15 hari. Oh benar, di sini berarti harusnya di sini tidak ada angka diskon karena melebihi waktu potongan. Jadi kita coba buat rumusnya. Jadi di sini rumusnya kita menggunakan fungsi if saja. Yuk, kolom buka. Jika di sini, jika E8 lebih kecil atau sama dengan 10, ya kan, karena maksimal 10 ya, maka titik koma, karena di sini hormat pembawa bahasa Inggris, jadi titik koma, kalau Indonesia koma aja, maka
harga langsung dikali persentase. Ini kebetulan persentase harus konstan di situ, jangan berubah, jadi kita formatin aja. Kalau harga nggak usah. Oh iya, di sini harga ini saya pakai lookup. Jadi teman-teman tetap sama, lookup, baca kode transaksi, atau bisa baca dari sini juga bisa, kode transaksi juga bisa. Kita tetap dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti kolom 9 nanti ya. Harus tampilkan harga di kolom 9. Tuh. Jadi di sini tadi belum selesai. Jika logika tesnya, jika F lebih kecil 0, maka lebih kecil atau sama dengan 10, maka harga dikali persen. Selain itu nolin aja, tolong tampilin nolin aja. Oke, kita tarik ke bawah coba. Oke, berarti yang lain dianggap 0. Yang berikutnya ini ada 2 kategori. Jadi kalau sama dengan 10 itu 2%, berarti dari mulai 11 sampai dengan 15 itu berarti 1%, lewat dari situ dinolin juga. Jadi ada 2 kategori, jadi makanya saya pakai if m. Jadi tolong baca, kalau dia di atas 10 tapi lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 15, kasih diskon 1%, ngomongnya gitu. Jadi ngomongnya jadi pakai if kurung buka n, oke bang, kurung buka lagi, jika lebih besar dari 10, karena 10 udah masuk ke situ jadi lebih besar, jangan sama dengan, dan jika N14 lebih kecil atau sama dengan 15, maka 15 kurung tutup, kurung tutup, maka harga dikali diskon, ditekan F4, kurung tutup, selain dari itu dinolin aja. Sorry, saya salah. Oke, salah kurungnya. Coba kita tarik ke bawah. Harusnya yang di warna, saya ulang. Harusnya di sini yang ada angkanya. Di sini sama di sini nggak ada harusnya. Kita cari. Oke, teman-teman. N/30. Jadi kalau waktunya N/30. Jadi kalau mau lihat due date N30 sama dengan tanggal transaksi ditambah 30. Jadi due date-nya ini. Itu. Karena sini di atas 19 hari dan jadwal masih tanggal 1, masih ring pembayaran. Tapi udah nggak ada diskon. Oke, teman-teman, sampai sini udah paham? Selanjutnya kita nyari berapa yang mesti dibayar oleh customer kita atau pembeli. Oke, saya copy di sini aja biar gampang, karena format udah ada. Ini sedel, jadi sama dengan, jadi nilai setelah diskon. Oke, saya di sini saya kasih tahu. Di sini kan rata-rata hurufnya keluar. Kalau teman-teman mau yang kayak tadi dirata sehingga tetap di dalam kondisi di dalam kolom, Anda blokin aja atau blok di sini, atau semuanya pengen diblok. Kalau saya klik di sini, tekan wrap text. Jadi secara otomatis dia mengikuti besar kolom yang ada. Terus posisinya sekarang di bawah. Kita pengen posisi di tengah. Ini bisa ditengahin. Dan tulisan tetap di bawah, kita pengen tulisan di tengah. Kita buat, kita jadi posisinya lebih cakep ya.
Oke, nilai setelah diskon. Jadi harga satuan dikurang diskon. Dikurang diskon di sini, nggak apa-apa, biar rumusnya langsung bisa ke semua. Jadi yang dibayarkan dari 4.500.000 dari pertama pembelian menjadi 4.410.000, tinggal ditarik aja ke bawah. Jadi totalnya klik auto sum, gitu teman-teman. Sampai di sini menurut saya semuanya itu sebenarnya kalau kita coba dan nggak bosan, dan ilmunya itu sebenarnya Excel itu kalau kita justru malah kalau ada case justru malah kita tertantang untuk mencari-cari gimana caranya gitu loh, dan itu biasanya lebih ingat, lebih nyangkut di kepala kita. Cari case seperti ini, bisa jadi teman-teman ada cara lain. Dan teman-teman juga saya sarankan apabila misalnya ada case Excel, kasih komen ke saya, di like, di komen seperti biasa, di subscribe. Teman-teman bisa berkonsultasi, kita diskusikan bareng-bareng. Saya juga masih belajar dengan banyak masukan dari teman-teman. Case-case yang ada saya senang sekali kita bongkar bersama-sama. Terus saya tampilkan berikutnya. Mungkin selanjutnya ntar kita masuk masalah sum if dan sum ifs pakai S ujungnya gitu. Dari sini teman-teman jadi tahu bahwa ternyata ada dua kategori and if fungsinya. Ini ada fungsinya if or itu lebih ke dua pilihan. Jadi kalau misalnya yang lulus harus nilainya 80 atau umurnya di atas 18 tahun kalau anak SMA. Jadi di luar kategori itu misalnya dia udah 18 tahun tapi nilainya di bawah 80, dia tetap lulus, karena dua orang itu ngasih tahu bahwa dua pilihan itu anak boleh lulus kalau umurnya lebih dari 18 tahun atau minimal 18 tahun, atau dia mungkin di bawah 18 tahun tapi nilai 80 di atas 80 boleh lulus. Nah gitu, itu pakai if or, biasa dua pilihan kayak gitu. Kalau and if untuk buat kategori, mengunci kategori, misalnya tadi yang seperti tadi bahwa ada sebelumnya sama dengan 10, maksimal 10 2%, nah berarti 11 sampai 15 itu 1%, sisanya enggak. Makanya ringnya itu 11 sampai 15 tolong masukin diskon 1%, makanya pakai if and gitu. Jadi if and itu lebih simpel rumusnya, jadi pakai if and. Itu aja teman-teman. Mohon dikasih komen, like, dan di subscribe dan di share kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman lain membutuhkan dan kasih masukan lain sebagainya. Apabila ada waktu dan kesempatan, mungkin kita bisa ketemu offline, diskusi di mana gitu, membahas ini secara terbuka. Terima kasih teman-teman, sukses selalu, jangan bosan, semuanya pasti ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.